내가 올해 대운이 들었다고. 오해진. 시발려나. Melanjutkan episode sebelumnya di mana Hyejin dan Pildo yang tertangkap akhirnya mulai disiksa oleh Mang Jae dengan menusuk dan menendang mereka. Mang Jae lalu menghubungi Choi dan memintanya untuk datang jika ingin Hyejin selamat. Hyejin dan Pildo dibawa ke sebuah tempat pembuangan mobil dan diikat menggunakan borgol dalam salah satu mobil yang akan dihancurkan. Salah satu rekan Pildo yang belum mendapatkan kabar lagi dari ponsel Pildo melaporkan hal itu kepada Kapten Cha untuk segera menuju lokasi. 찌그러지면서 두개골 깨지고. Mereka berdua kemudian dilarikan ke rumah sakit. Meski Pildo sepertinya mengetahui sesuatu tentang Hyejin, namun ia membela Hyejin di depan atasannya karena telah menolongnya. Pildo di sini ternyata memiliki seorang adik yang tewas disebabkan salah satu pengedar narkoboy dan memiliki misi untuk menangkap mereka semua. Merasa memiliki tujuan yang sama dengan Hyejin, Pildo memutuskan untuk membantu orang yang dicari oleh Hyejin. Di malam harinya, Hyejin bermimpi bertemu sosok sang ayah. Di mimpinya itu, Hyejin kembali mengenang kejadian saat ayahnya tewas dibunuh oleh pria misterius di depan pintu rumahnya. Sedangkan Pildo dan rekan yang lain mulai melakukan investigasi lokasi kejadian dan menangkap para anggota jaringan yang berhubungan dengan Mang Jae. Choi yang murka atas kejadian itu lantas memanggil Taiju dan mengatakan bahwa Hyejin lebih setia kepadanya. Taiju yang merasa bersalah karena telah bertemu Kapten Cha secara diam-diam, akhirnya mulai mencari keberadaan Mang Jae dengan menangkap Menggo dan menginterogasinya dalam sebuah bengkel bajai. 길게 갈지 짧게 갈지. 죄송합니다. 강제를. 밥 먹었냐? 아니요, 아직. 그 집 딸내미 좋아했지? 아닙니다. 궁지에 몰리면 강제 나타날 거야. Pildo lalu mengajak Hyejin untuk pergi ke sebuah tempat makan menemui rekannya yang lain. Merasa canggung akan sambutan dari para rekannya itu, Hyejin pun hanya bisa terdiam tanpa berkata-kata. Dari arah luar nampak Taiju yang diperintahkan oleh Choi untuk mencari keberadaan Hyejin agar Choi bisa mengirimnya menjauh dari sana demi keselamatannya. Choi berencana mengirim Hyejin ke luar negeri selama Mang Jae masih berkeliaran. Namun Hyejin dengan tegas menolaknya. Kapten Cha yang mulai menyadari sesuatu segera memerintahkan anak buahnya untuk melacak semua panggilan telepon milik Hyejin. Keesokan harinya, Hyejin kembali masuk ke kantornya dan mengambil senjatanya karena kini semua satreskrim narkoboy diperbolehkan untuk membawa senjata. Di dalam sana juga seorang polisi bernama Cho datang atas permintaan Kapten Cha. Cho adalah polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan ayah dari Hyejin dan pernah bertemu dengannya beberapa kali. Namun ternyata Cho di sini tidak membongkar identitas Hyejin kepada atasannya dengan alasan ia ingin melihat akhir dari kasus tersebut. Setelahnya, Cho mengatakan kepada Hyejin bahwa polisi yang menutup kasus ayahnya 5 tahun lalu adalah Kapten Cha. 조진세가 차기호를 만났답니다. 윤지호. 너 같은 약쟁이는 이해 못하겠지. 약 몇 봉지 갖고는 안 되겠나? 봉투는 얼마나 두껍나? Di ruangan interogasi, salah satu anak buah dari Mang Jae yang berhasil tertangkap sebelumnya akhirnya memberikan mereka informasi lokasi dari Mang Jae saat ini. Kapten Cha yang mendapat perintah untuk menangkap Mang Jae itu kemudian mendapat panggilan dari Mang Jae yang menawarkan akan membantunya menangkap Choi jika mereka membebaskan dirinya dari daftar pencarian orang.
Sedangkan di tempat lain, Hyejin kembali mendatangi tempat judeng milik Menggo dan mengancamnya dengan mengatakan akan memberitahukan bahwa Menggo adalah kaki tangan dari Mang Jae. Tak mau tewas di tangan Choi, Menggo akhirnya bersedia memberikan informasi tentang Jae yang akan kabur dengan menggunakan sebuah kapal esok hari. Hyejin pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Choi. 그 정보가 누구한테서 나온 겁니까? 난 지우를 믿는다. Mang Jae ternyata sengaja membocorkan keberadaan dirinya kepada Choi agar Kapten Cha bisa menangkap Choi langsung di sana. Di lokasi tersebut, Kapten Cha beserta anak buahnya juga telah bersiap untuk menangkap Choi yang akan datang untuk membunuh Mang Jae. Tak lama Choi pun muncul. Kapten Cha segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. 무포 가라 했지. 제보해. Hyejin yang baru tiba di lokasi dan melihat Choi sedang main ucing-ucingan dengan Mang Jae, kemudian segera menyusulnya. Mang Jae yang dulu adalah anak buah dari Choi terlihat cukup kesulitan melawan mantan bosnya itu. Pildo yang melihat Hyejin berusaha mengejar mereka berdua pun akhirnya ikut mengejarnya. 하세요. 빨리! 너 아무것도 몰라. 오영사 총 내려! 윤지! 씨발. Choi yang terluka itu pun akhirnya dibawa dan diselamatkan oleh Taiju. Sesampainya di sebuah terowongan, Choi memerintahkan Taiju untuk pergi dan meninggalkannya di sana. Ia kemudian mulai berjalan dan menuju tempat yang terlihat mirip sebuah kuil. Meskipun si Mang Jae telah tewas, ia masih bisa memberikan mimpi buruk kepada Hyejin yang baru pertama kali membunuh itu. Pildo kemudian datang untuk mengajak Hyejin Ichen sekaligus membuatnya tenang karena telah membunuh Mang Jae. Sambil menegak ciu kalengan yang dibawanya, Pildo mulai berbasa-basi menanyakan tentang kehidupan yang dijalani oleh Hyejin. Pildo juga mengatakan bahwa ia sempat mendengar Mang Jae memanggil sebuah nama sebelum dirinya tewas. Akhirnya, Hyejin menceritakan bahwa Mang Jae dulu sempat berusaha mencabulinya namun gagal. Pildo di sini mengira bahwa Mang Jae adalah orang yang ingin dibunuh oleh Hyejin selama ini. Setelah cukup lama berbincang di dalam rumahnya, Hyejin pun berpura-pura tertidur dan Pildo memilih untuk pulang. Berbeda dengan anda-anda semua pastinya ya kalau lihat cewek abok terus tidur. Di keesokan harinya, Kapten Cha kembali menggelar rapat untuk menangkap Choi yang sebelumnya berhasil kabur. Sedangkan Choi sendiri yang baru sadar dan terbangun dari pingsannya, mengajak berbincang salah satu biksu yang menolongnya tadi malam. Ia kemudian menelpon Hyejin untuk menemaninya malam ini di kuil tersebut. Setelahnya, Hyejin mendapat sebuah surat yang dikirim oleh Mang Jae sebelum dirinya tewas dan sangat terkejut saat mengetahui kebenaran bahwa sang ayah adalah seorang polisi bernama Jonsu, rekan Kapten Cha yang tewas 4 tahun lalu. 송준수가 누굽니까? 마수대 들어온 지 한 달도 안 돼서 죽었어. Malam harinya Hyejin pun mendatangi Choi untuk meminta penjelasan langsung darinya. Choi kemudian menjelaskan yang sebenarnya bahwa ayah Hyejin adalah polisi yang dikirim Kapten Cha untuk menghancurkan organisasinya, namun ia berbalik memihak kepada Choi. Ia juga menceritakan bahwa ayah Hyejin dulu sering menghilang saat penyamarannya belum terbongkar, yang ternyata untuk menemui putri kesayangannya. Choi juga meminta agar Hyejin tidak terkecoh dengan foto tersebut dan tetap pada misi utamanya mencari pembunuh sebenarnya dari sang ayah. 너 스스로 답을 찾길 바랬다. 망설이는 거냐? 동전파랑 관련 있습니까? 동전파가 죽였다. 지우는 일을 끝내지 못할 것 같다.
Pildo yang sejak sore kembali mencari informasi keberadaan dari Choi, akhirnya menuju kuil tempat Choi bersembunyi. Biksu yang ada di sana terpaksa harus berbohong agar membuat Pildo pergi dari kuil tersebut. Pildo pun kemudian mendatangi Kapten Cha yang sedang mabuk ria di sebuah kedai kopi. Di sana, Kapten Cha menanyakan apa yang akan dilakukan jika diberikan kesempatan untuk membunuh pelaku yang telah membunuh adiknya dulu. Namun Pildo menjawab kalau dirinya akan menangkap pelaku itu, bukan membunuhnya. Jawaban itu pun seketika membuat Kapten Cha tersadar untuk tidak terbawa emosinya membunuh Choi. Kapten Cha kemudian diantar pulang oleh Pildo ke kediamannya, di mana di sana Taiju telah menunggu untuk bersiap membunuhnya. Di sisi lain, Hyejin yang juga menuju kediaman Kapten Cha untuk mencari tahu kebenaran dari kasus ayahnya itu, tanpa sengaja melihat banyak darah di dalam sana. 우리 아빠 나 때문에 죽었어. 5년 전 오늘 우리 아빠한테 무슨 짓을 했는지 말해. 윤지우. 그치만 아빠는 당신을 배신했지. 그래서 죽였어? Kali ini kita dibawa ke masa lalu di mana penyamaran dari Donghon alias ayah dari Hyejin terungkap saat berada di dalam organisasi Dongseon. Donghon di sini memberikan sebuah korek api sebagai hadiah kepada Choi yang gemar merokok garpit, namun ternyata di dalam korek api tersebut tersimpan sebuah pelacak yang sengaja ditaruh oleh Donghon. Choi juga menemukan sebuah mesin ketik dan pesan yang tersimpan, di mana itu adalah sebuah laporan tentang aktivitas Choi selama di dalam organisasinya. 죽는 그 순간까지 경찰이었다. Di sisi lain, Hyejin segera membuka semua surat dari Kapten Cha yang berisikan laporan investigasi sang ayah saat menyamar menjadi anak buah dari Choi. Dari surat-surat tersebut juga, Hyejin membaca sebuah surat wasiat terakhir dari ayahnya yang dititipkan kepada Kapten Cha sebelum dirinya tewas. 너무 일찍 철든 우리 딸 결혼을 하고 아이를 낳고 아빠가 없어도 행복하게. 내가 가장 믿었던 친구였고 형제였다. Kapten Cha yang terkena luka tusukan cukup banyak itu pun akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat oleh Pildo. Sedangkan Hyejin yang baru menyadari bahwa selama ini dirinya diperalat oleh Choi, memutuskan untuk menghapus tato di dekat neneknya dan berencana membunuh Choi seorang diri.